Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,2 mengguncang Pasaman Barat, Sumatera Barat, tepatnya pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Dari postingan ataupun dari cuitan Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebutkan gempa ini berlokasi di 0,15 derajat lintang utara, 99,98 derajat bujur timur pada kedalaman 10 km. Dan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saat ini kami masih menunggu informasi dari sana apakah terjadi kerusakan ataupun juga terdapat korban jiwa dari gempa yang terjadi pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Ya, pemirsa, inilah kondisi di Kota Pasaman, Sumatera Barat. Tampak kepanikan warga ya, sepertinya ini berada di terlihat para pasien ya, terlihat dari rumah sakit. Sejumlah pasien keluar dari gedung. Ini adalah suasana di Rumah Sakit Payakumbuh saat gempa bermagnitudo 6,2 terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sejumlah pasien tampak panik dan segera keluar dari ruangan karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan akibat gempa bermagnitudo 6,2 ini terbilang cukup besar ya. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah terjadi kerusakan ataupun juga korban dari gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Pasaman Barat, Sumatera Barat pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG pada pukul 8:39 waktu Indonesia Barat lalu mengumumkan terjadinya gempa dengan magnitudo 6,2. Dalam informasi yang disampaikan di akun resmi BMKG tersebut, lembaga ini juga menyampaikan peringatan agar warga di lokasi kejadian waspada terhadap gempa susulan. Menurut BMKG, lokasi gempa terjadi di darat, tepatnya pada 17 km timur laut Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. Tingkat guncangan yang akan mengakibatkan kerusakan atau skala Modified Mercalli Intensity atau MMI pada level 2 dan 3. Artinya kemungkinan kerusakan masih kecil, namun informasi ini masih akan terus diperbaharui oleh BMKG dan pihak-pihak terkait. BMKG juga memperingatkan agar warga di lokasi kejadian tetap waspada atas gempa susulan yang terjadi. Ya, baik pemirsa, kita mencoba untuk menghubungi Pak Daryono selaku Ketua Bidang Mitigasi dan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat pagi Pak Daryono. Halo Pak Daryono. Ya, halo, selamat pagi. Iya. Nama Azhar, Pak. Azhar. Halo Pak Daryono, suara saya cukup jelas, Pak. Iya, jelas. Good morning. Iya, Pak Daryono, bisa dijelaskan tentang gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi di Pasaman Barat ini berpotensi tsunami tidak, Pak? Ya, jadi gempa ini tidak berpotensi tsunami karena ini merupakan gempa kerak dangkal ya, yang dipicu oleh akses sesar aktif di daratan ya. Dan kalau kita melihat kedalamannya ini jelas gempa dangkal ya. Ini
dalam ilmu gempa kita menyebut sebagai gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake berkekuatan 6,2. Ini dipicu oleh sesar-sesar Sumatera, tepatnya pada segmen Angkola bagian selatan ya. Dan kalau kita melihat segmennya, ini dapat berpotensi merusak, dan tentu sementara kita bisa mendapatkan laporan dari beberapa daerah memang terjadi kerusakan di sana. Daerah ini memang cukup aktif dan kompleks secara kegempaan ya, karena kalau kita melihat catatan sejarahnya, di wilayah ini pernah terjadi gempa pada tahun 1822, 1926, ini kekuatannya 7,0, dan terakhir 1971 berkekuatan 6. Ini semua gempa yang merusak yang pernah terjadi di sana ya. Jadi gempa shallow crustal earthquake ini, gempa kerak dangkal ini memang memiliki ground motion yang kuat karena sangat dangkal ya, dan tentu saja kalau di sana ada permukiman bisa mengalami kerusakan. Baik, tapi saat ini sendiri sudah masuk laporan tentang kerusakan bangunan mungkin Pak? Iya, kita sudah melihat dari lapangan beberapa kerusakan, dan banyak sekali di daerah Pasaman Barat ya itu terjadi kerusakan. Kerusakannya seperti apa Pak? Apakah termasuk kategori yang berat atau seperti apa? Kalau kita melihat yang beredar ini masih kerusakan ringan ya, hanya beberapa bagian dinding retak, kemudian plafon jebol, kemudian juga ada rekah-rekah pada dinding, seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar bangunan yang tidak permanen dengan tembok yang sangat konstruksinya buruk, ini bisa ada yang roboh, ini juga ada. Baik, kalau melihat kondisi bangunannya saat ini, apakah sebaiknya direnovasi dulu atau seperti apa Pak? Melihat kondisinya dan kemungkinan akan terjadi gempa susulan tidak menutup kemungkinan ya Pak Kalau ya? seperti ini ya, masyarakat harus sementara tinggal di luar rumah dulu, karena kita tidak tahu perkembangan ke depan ini akan ada gempa signifikan atau tidak. Dan kalau melihat bangunan sudah rusak, sudah miring, sudah rusak sebagian, itu sudah tidak boleh ditempati lagi, karena bisa jadi kalau ada gempa dengan guncangan yang lebih kuat atau guncangan kuat, itu bisa mengalami kerusakan yang lebih parah, dan itu sangat membahayakan penghuninya. Baik, lokasinya di mana saja Pak saat ini yang sudah terdata mengalami kerusakan? Pasaman Barat, Mbak. Mbak, saya tidak bisa lama karena saya harus menganalisis data ya. Baik, terakhir Pak Daryono, untuk wilayah-wilayah yang terdampak juga selain di Pasaman Barat? Tampaknya di Agam juga ada terdampak, cuman kita harus dapatkan laporan lebih banyak lagi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Daryono selaku Ketua Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Itu tadi pemirsa pernyataan dari Pak Daryono bahwa gempa ini merupakan gempa dangkal namun berpotensi kerusakan saja. Dan dihimbau masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya gempa susulan. Kita juga sudah terhubung dengan salah satu warga Pasaman Barat yang saat ini akan menceritakan seperti apa kronologis gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi di Pasaman Barat. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, dengan Bapak siapa? Edo, Bu. Pak Ede. Edo. Pak Edo, maaf Pak Edo. Iya. Bisa diceritakan Pak seperti apa gempa yang terjadi di pukul 8:39 tadi Pak? Iya, ada 2 kali gempa. Yang gempa pertama itu tidak terlalu kuat, tapi itu sudah mengagetkan warga sekitar. Jadi semuanya udah di posisi di luar rumah. Pas gempa kedua terjadi, itu sebagian besar warga udah di pinggir jalan, udah di tempat terbuka. Jadi